Setiap partai politik punya posisi kuat untuk mempertahankan bagaimana kedua mereka deal-deal nanti untuk mencalonkan gubernur dan juga wakil gubernur. Kalau kita merujuk dikatakan Mas Seno, nggak dengan Anies juga nggak apa-apa. Kita punya calon yang kuat, sebut aja Ahok, Andika dan nama lainnya. Mungkin nggak sih untuk Pilkada Jakarta akan ada 3 paslon? Kalau menurut saya berat ya, ada 3 pasangan calon tuh. Kecuali ada keajaiban politik lah. Justru malah saya ngelihat bisa jadi kalau nggak 2 pasang ya 1 pasang. 1 pasang calon lawan kota kosong gitu maksudnya. Itu malah bisa terjadi. PDI Perjuangan ini menurut saya posisinya sama seperti Anies Baswedan. Dipertimbangkan untuk nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi Anies Baswedan yang nggak bisa nyalon. Kalau PDI Perjuangan ini dipertimbangkan secara politik untuk tidak bisa mengusung calon sendiri gitu. Jadi nasibnya bareng nih, makanya banyak yang menduga Anies nih bakal sama PDI Perjuangan karena nasibnya sama. Kalau PKS? Nah kalau PKS ini ternyata masih ada harapan buat rezim untuk bisa berdiskusi. Jadi masih bisa diajak ngomong nih si PKS ini. Maka mungkin di Pilkada Jakarta mereka mungkin juga bisa bersatu atau berkoalisi dengan partai politik lain. Maksudnya PKS tidak bersama dengan Anies untuk Jakarta, begitu mungkin nggak? Ya, sangat mungkin begitu gitu. Makanya kan ada tawaran jadi wagubnya dari PKS gitu kan. Nah, sementara itu PKB? Kalau PDI dulu nih ya, PDI ini kelihatannya PDI-nya nggak mau ngobrol sama rezimnya juga takut-takut ngobrol sama PDI kan. Jadi memang kondisinya begitu. Kalau PKB ini kan partai jago nih ya, jadi apa jago-jago maksudnya? Ya fleksibel aja coba. Hasbi Allah tuh. Saya mendukung PKS, saya mendukung Anies Baswedan. Cuma kan pasti dia mikir ya, ini gimana caranya ya supaya nggak disentil Jokowi nih PKB kan. Kami terbuka, wakilnya siapa saja, termasuk Mas Kaisang kan. Baik. Jadi dibawa-bawa juga tuh nama anak presiden biar nggak disentil-sentil kan. Posisi aman lah ya. Jadi canggih lah ini PKB. Sekarang saya ke Mas Seno. Mas Seno. Terlalu berlebihan lah kalau dibilang bisa mencalonkan calon sendiri. Di sini Bang Hensat mengatakan dikunci nih posisi PDIP. Mau tidak mau berkoalisi. Bahkan Anies menjadi salah satu pilihan yang paling logis untuk PDIP. Seperti apa? Ya sebenarnya semua kunci-kuncian politik yang terjadi di pemilu yang lalu itu momentum meriset landscape-nya kan pada saat pilkada. Oleh karena itu kami merasa bahwa ini adalah satu pertimbangan yang maha penting, yang super penting untuk bicara tentang bagaimana kita berposisi secara politik. Kalau misalnya memang kita dikalahkan di nasional, maka melakukan rekonsolidasinya ya harus di daerah. Itulah kenapa saya sampaikan tadi bahwa kami punya stok kok nama-nama yang cukup bagus di daerah Jakarta untuk menjadi secara elektabilitas dipertimbangkan baik sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Bukan berarti kami memaksakan harus memajukan kader sendiri atau membangun poros baru, tetapi hari ini kami juga punya roster atau list pemain-pemain potensial untuk masuk ke liga semi champion ini di Jakarta. Itu kami punya rosternya. Nah ini tinggal masalah komunikasi politik kita lakukan. Apakah persoalannya ini berada di dalam posisi gubernur atau wakil gubernur, inilah fungsi komunikasi politik yang kami lakukan hari ini. Karena secara kursi nggak bisa kita mengajukan sendiri, berbeda dengan di Sumut atau di daerah lain. Jadi hari ini tentu kami sangat realistis, dan kalau bicara survei, nama Mas Anies maupun nama Pak RK kan masih sangat tinggi hari ini. Meskipun ada Pak Ahok juga di sana ya, tapi secara metodologi kami berarah pada tinjauan ilmiah. Dan kami percaya itu, maka hari ini komunikasi dengan siapapun sedang kita bangun dengan baik. Saya rasa itu sebenarnya maksud saya, Mbak Caca. Kalau Mas Iqbal seperti apa? Benarkah kata Bang Hensat di sini bahwa sebenarnya bisa juga pisah jalan untuk kali ini Pilkada Jakarta antara Pak Anies dan juga PKS? Ya saya kira semua masih dinamis ya, karena memang Jakarta ini adalah sebuah masih jadi ibu kota negara. Sebelum ada Kepresnya saya kira masih daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi wajar saja bahwa berbagai upaya dilakukan. Termasuk ingin menjegal mungkin, termasuk ingin bergabung mungkin. Kan pilihannya bergabung atau melawan kan gitu. Atau bahkan menjegal, kan kira gitu. Menjegal agar tidak berlayar. Karena lagi-lagi PKS tidak bisa mengusung sendiri. Untuk itu memang perlu berkomunikasi, berkolaborasi. Karena apa? Karena untuk maju dan berlayar itu memerlukan dukungan dari partai lain. Saya kira itu yang saya sampaikan. Oke, terakhir di sini Bang Daniel Johan, benarkah ini statement paling aman? PKB sifatnya terbuka, bisa juga kemudian menarik untuk mempasangkan dengan Anies dengan siapapun, atau juga bisa juga sih memang PKB tidak bersama dengan Anies untuk Pilkada Jakarta?
Ya, terima kasih pujanya. Padahal itu ilmunya Bang Henry yang kita pelajari. Jadi bisa Boleh dilanjutkan. Ya, jadi gimana Mbak? Boleh dilanjutkan. Ini bagaimana melihat ke depan ini? Apakah memang nanti sampai akhir, kemudian nanti akan bersama dengan Anies, ataukah kemudian bersama dengan Kaesang, nanti dipasangkan Pak Anies? Ya tadi kita terbuka kok. Yang penting adalah kita meminta komunikasi antar partai itu berjalan dengan baik. Nah, kalau ada pembahasan kan bisa saling memahami. Dan persoalan nanti keputusannya seperti apa, tentu selain memang jumlah kursi itu juga menjadi pertimbangan, tetapi kan pendekatan rasional juga akan menjadi pegangan bersama. Masalah tingkat elektabilitas, tingkat penerimaan masyarakat, faktor negatif, faktor positif, sehingga yang ingin kita pastikan nanti siapapun wakilnya atau siapapun calonnya, dukungan yang kita berikan, yang PKB berikan adalah calon yang akan memenangkan Pilkada DKI. Oke, terakhir di sini Bang Hensat. Nah ini bagaimana kalau prediksinya? Apakah last minute nanti mereka akan mengumumkan siapa yang nanti dicalonkan untuk Pilkada Jakarta? Atau mungkin dalam waktu dekat ini? Saya rasa last minute ya. Kalau pendaftaran itu ditutup 27 Agustus kalau saya nggak salah. Jadi mungkin 26 malam lah. Kayak waktu Anies Sandi diumumkan itu kan juga di ujung-ujung ya. Dan waktu itu kalau saya ingat kita masih live di situ tuh Cak, malam-malam tuh. Nah ini kelihatannya juga akan seperti ini. Ya. Jadi perhitungannya matang-matang sekaligus juga berhitung kira-kira efek politiknya bagaimana. Oke, terima kasih Bang Hensat, terima kasih Bang Daniel Johan, bahkan juga terima kasih kepada Mas Seno dan juga Mas Iqbal. Nanti kita tunggulah bagaimana kontestasi ini, proses politik ini akan berjalan. Kita lihat bagaimana partai politik nanti akan umumkan siapa yang dimajukan untuk Pilkada Jakarta. Sesaat lagi rekan saya Agita sudah siap dengan informasi penting.